Ini Tenom Beauty yang merah dikawinkan dengan durian namlung atau cumasi dari Bangka. Ini hasilnya. Ini salah satu produksi keren. Ya. Enak banget namanya. Ini anjingnya suka apokat, suka durian juga. Wih, Bruno. Dia Tenom dia paling suka kemarin. Tenom suka. Sama datang Durian Traveler hari ini selalu semangat kalau ketemu Pak Greg. Beliau mau bercerita tentang silangan beliau. Beliau menyilangkan durian Tenom dengan durian musangking, duri hitam, dan durian cumasi namlung. Enggak kuat. Kalau itu dia bisa merahnya lebih bagus lagi. Tuh, dikeluarin aja itu. Ini namlung. Namlung. Kalau ini semua yang dia Bersemut berarti manis. ya. Jatuh ini buah ini enggak kelapa, jatuh buah ini bacang tuh, mangga itu. Ini Bisa mati kan? Karena pendarahan di dalam. Tenom Beauty yang merah dikawinkan dengan durian namlung atau cumasi dari Bangka. Ini hasilnya. Oh, Ini itu salah. Itu kalau salah satu produksi keren. kalau salaknya ya manis, lebih manis dari durian salaknya mungkin. Tenom. Ini kan burung dia udah makan duluan karena apa buahnya terbuka gini, sini kan banyak jenis ketilang. Dan itu Ini bentuknya udah berubah ya? ya dari Udah seni apa? ya ini yang jelas ya masih bentuknya ya jadi durian itulah jadi ya. Ini kena ini. Ini hujan, musim hujan. Firman mana? Cuman di belakang, tiduran biasa bro kalau habis makan. Susah. Dengan apa? Creamy, lengket tapi manisnya tipis. Iya musim. Teksturnya Jadi- udah enak teksturnya ya. Ini musimnya lagi lumayan PR di sini karena Kurang hujan matahari. mendung jadi warnanya tidak keluar, mendem. Kalau kemarin saya kesini bagus sekali, matangnya juga keren sempurna. Ini Tenom Beauty dari daerah Sabah Malaysia, daerah dataran tinggi juga di sana sih. Enak ya durian, legitnya yang luar biasa, lebih dari durian. Nggak ada durian yang selegit ini. Kemana dia? Ceritanya pengen ngilangin kenapa, Prof? Ya karena kemudian kan durian di kita itu kan aneka ragam dan kemudian kita ingin tahu kalau kombinasi dari yang aneka ragam ini bisa dibuat tentunya lebih beragam lagi. Jadi itu dengan penyilangan terkontrol kita harapkan nanti ada varian-varian yang lebih bagus lagi dari segi rasa dan juga warna gitu kan. Nah itu jadi kemudian itu kan jadi pemanfaatan di sini
material-material genetik yang ada tuh jadi bisa betul-betul dimaksimalkan. Gitu. Nah itu jadinya. Kenapa tidak gitu kan? Karena bahannya ada. Ya, begitu. Itu yang mesti kita upayakan di Indonesia. Nah, ini tanam ini jadi kompatibel sekali dengan musangking. Musangking jadi kompatibel sekali dengan tenom jadinya. Jadi yang udah disilang apa aja? Ini jadi yang sekarang disilang itu jadi tenom dengan musangking, dengan kemudian tuh oci dan dengan namlung. Jadi ini yang dekat-dekat ini semua dengan oci. Iya sih. Lebih tinggi dengan kemudian tuh musangking. Jadi teman-teman ini tinggal silang dengan duri hitam. Ini disilang dengan duri hitam, ini sama. Nah, ini. Atas ini dengan musangking. Gila beliau ya. Di umur yang hampir kepala 7 masih naik buat ngilangin demi kebaikan kualitas durian di dunia. Ya udah turun. Gede banget. Buahnya cukup banyak. Tapi kan cuacanya mendung kayak gini jadi memang kualitasnya kurang, tapi semoga alhamdulillahnya banyak yang jadi. Jadi bisa nanti dikembangkan. Itu X apa tuh break? Kenapa? Itu sama apa yang itu tadi? Yang mana? Itu yang tadi tuh Ini dengan musangking. yang musangking. Ya. Ngilanginnya jam berapa gitu? Malam biasa kemudian ini kan sekitar jam 8 malam, jam 9 pulang dari sana, dari Pak Yosi dan dari Pak Freddy. Oh gitu. Ya. Jadi Ngambil bunganya kita di sana di Rumpin, di tempatnya Pak Freddy dan di tempatnya Pak Yosi. Oh, yang kemarin di sini semua dari tempat Pak Yosi, bukan dari itu. Kita ke tempat Pak Rob ini Fred juga, tapi bunga kita ambil dari Pak Yosi semua, namlung dan musangkingnya. Ya. Jadi kalau membungakan durian itu apa? Menghilangkan tuh bagusnya jam berapa gitu? Paling tidak kita upayakan pada saat kemudian di sini anter sudah pecah, jadi serbuk sari sudah mulai keluar. Jadi itu saat yang paling bagus karena di sini mengatakan polen juga segar, kemudian juga reseptivitas putik juga mungkin sudah di situ sudah maksudnya udah bagus lah. Jadi ya. Serbuk sarinya harus yang fresh atau gimana? Sebaiknya yang ini yang segar karena kemudian itu kan tipe serbuk sari durian kelihatan jelas berbeda dengan tipe-tipe serbuk sari yang mudah diterbakar oleh angin, sehingga kalau dikeringkan ada kemungkinan ketahanannya bisa lebih rendah dari serbuk-serbuk yang tadi maksudnya ringan sekali dibandingkan serbuk durian yang relatif termasuk berat, dalam arti kalau kemudian itu tersentuh oleh tangan atau keluar dia jatuh tidak terbang. Nah, jadi di penyerbukan di alam kemudian itu kan terjadi
dan dilakukan oleh kelelawar yang kemudian di sini maksudnya menjilati nektar yang dikeluarkan, dan pada saat dia kemudian di sini memanfaatkan nektar yang ada di bunga, serbuk sari atau polen menempel di katakan bagian dadanya. Dan pada saat dia nanti mendatangi tanaman, maksudnya bunga-bunga durian dari pohon yang berbeda, penyerbukan akan terjadi karena kepala putik bisa langsung menyentuh di sini dada yang dipenuhi bulu pada kelelawar yang bersangkutan. Nah, karena itu mengapa kalau di Parung kita bisa lihat pada beberapa ada beberapa dahan yang kecil bisa terjadi buah banyak di situ. Sementara batang-batang lain yang besar, yang bunganya banyak, tapi maksudnya kelelawarnya dia datang dari ranting-ranting atau cabang-cabang kecil, itu kan jadi polennya sudah habis terpakai. Nah, dengan sendirinya kemudian itu batang kecil bisa banyak buah, batang besar bisa sama sekali tidak ada buah. Nah, karena itu mengapa kita jadi perlu intervensi supaya penyerbukan bisa lebih maksudnya terarah. Ya, kita jadi mau kalau sudah kita namanya berkebun durian, kita tidak bisa mengandalkan lagi pada binatang-binatang penyerbuk seperti kelelawar. Karena selain populasinya juga sudah jauh berkurang, juga kedatangan mereka itu kan sifatnya random. Akibatnya bisa tadi dahan kecil yang mestinya cuma layak diserbuki oleh, maksudnya layak kemudian di sini menyangga satu buah, ini malah bisa beberapa buah di situ. Akibatnya bukan saja mudah patah dahan-dahan semacam itu, tapi juga akibatnya kualitas dari buah durian yang dihasilkan kan tidak begitu prima karena rebutan ada di sini aliran makanan ke buah yang berbeda dari batang yang kecil. Nah, tapi kalau di batang besar kan kita bisa lihat aliran di sini nutrisi tentu bisa lebih bagus lagi, dan di batang besar itulah sebetulnya banyak buah tuh mestinya diupayakan terjadi. Dengan demikian jadi kita di sini perlu boleh katakan manajemen pembungaan, sehingga bunga-bunga yang kemudian akan jadi buah sudah kita pilih sejak awal sekali. Pada saat kemudian itu di sini kuncup bunga malah ukurannya lebih kecil dari ukuran biji kacang hijau. Dan satu dompolan cuma mungkin dibiarkan 2-3 bunga saja yang nantinya akan kita bantu penyerbukan. Saya kira itu yang mesti kita perhatikan. Coba bawa, tapi bijinya jangan sampai dibuang. Yes. Siap. Tanam supaya nanti siapa tahu ada varian baru. Ini dipetik nih. Betul. Karena tadi takut jatuh. Itu Dan- udah siap dimakan belum? Ya mestinya ya kalau itu lebih tunggu aja sampai retak. Oh, ini musaki bukan namlong ya? Ini nggak bisa. Ternyata Itu musangking. Serbuk sarinya beliau ambil dari Pak Josia di Rumpin. Jadi nanti sudah jadi, kita lihat, kita cek nanti hasilnya seperti apa. Oh, udah mulai pecah ya? Udah mulai pecah. Iya. Oh, nanti bisa dibuka di sana di tempat tujuan. Buka sini? Oh, boleh. Ini tenom dengan kemudian musangking. Musangking. Jadi warna daging buah kurang prima, tidak karena sinar matahari kan kurang penuh selama bulan-bulan pembesaran buah. Jadi warnanya sekarang terlihat pucat karena Bogor belakangan ini kan sering mendung. Jadi buah kemudian itu tidak sebagus seandainya mataharinya di sini penuh sinarnya. Jadi ini lain dengan waktu-waktu yang lampau pada saat kemudian tuh hari-hari terang lebih banyak terjadi. Dari bijinya ada kelihatan perbedaan nggak Pak?
Maksudnya dia jadi warnanya jelas jadi lebih ini tua, lebih coklat dibandingkan kemudian itu durian pada umumnya. Dan ini salah satu karakteristik yang kemudian itu juga kelihatan di induk aslinya yang di sini merupakan jenis tanaman hutan ya. Ini Graveolens itu. Kalau musangkingnya udah masuk ke Musangkingnya tentu di sini di bijinya lah. Jadi, bijinya. jadi daging buah tetap kemudian itu masih bagian dari tenom. Itu kan. Ini hasil. Ini sudah kayak musangking ya. Ya. Bijinya udah. Ini bijinya sudah bijinya musangking. tetap, kemudian kulit buah kan itu bagian dari di sini betina. Jadi kulit buah dari tenom. Dari tenom. Cuma biji kemudian itu di sini Nah, bijinya sudah ya. musangking. Jadi di sini Ini pertama kali di dunia Tenom Beauty dan musangking disilang. Ini bijinya. ya, Nanti kita tanam lalu kita evaluasi. evaluasi lagi hasilnya. Ya. Banyak bijinya, alhamdulillah. Beliau ini nyilangannya itu kirain pagi, ternyata malam-malam jam 9 malam nyilangin. Umur berapa, Pak? 73. Kira masih 60 73 masih beliau tuh. 73 tahun. Ini bener. Ini kita evaluasi, lihat. Prosesnya juga musangking ya, Pak ya? Ya. Kalau yang ini kalau kita buka itu. Nah, itu yang dengan durian Ini? maksudnya durian sekitar sini yang Oh, ini tidak dengan jelas. durian sekitar sini tidak jelas. Ya. Ini lebih bagus kalau yang ini. Karena mungkin letaknya, Oh, jadi letaknya dia buah. letaknya di tangkai di apa Di tangkai. di sini batang yang buahnya sedikit. Kalau ini kan di tangkai yang buahnya Iya. sengaja dibijikan supaya kemudian itu Iya. biji yang kita Tapi dapat. struktur ininya kayak musangking ya, Pak? Oh iya, Ya, ya itu mungkin karena kemiripan saja. kemiripan saja. Jadi struktur ini sudah, ini kan Graveolens asli. Kalau ini kan apa ya? Tataannya itu mirip dengan musangking. Ada rasa sih. Ini lebih ke durian ya. Iya. Ini lebih ke durian daripada tenomnya. Tapi ini rasa tidak maksimal. Maksimal. Tapi rasanya udah durian, Pak. Tenomnya hilang. Lengketnya Sebetulnya, tenom. mestinya harusnya nanti di turunannya justru. Oh, harusnya turunannya. Kalau sekarang sih masih sifat tenom. Masih sifat tenom. Lihat. Turunannya ini terus udah tenom. Ini dikiamkan. Kita bisa lihat menentukan betapa variasi. jadi variasi dari warna buah, warna daging buah saja bisa berbeda. Kalau kemudian tadi cabang-cabang yang kemudian dibuahkan itu di sini berbeda jumlahnya. Oke. Maksudnya jumlah buahnya. Jumlah buahnya. Jadi, makin banyak jumlah buah tentu kualitas jadi menurun. Nah, Oke. karena itu kita harus pandai-pandai mengatur banyaknya buah pada batang-batang yang ada buahnya itu supaya tadi batang yang besar buah bisa dibiarkan lebih banyak, batang yang kecil buah kalau bisa dikurangi sebanyak mungkin sehingga cuma disisakan 2 atau 3 buah saja. Bentuknya jadi beda ya. Ya, Beda, Pak ya? iya, udah itu kan tadi karena memang tadi kan poinnya bukan di sini bantuan artificial bisa membuat pembentukan biji yang dibentuk lebih bagus, lebih banyak. Kemudian juga apa jadinya pongge itu akan terisi semua. Iya. Nah, tapi kalau kemudian itu penyerbukan sembarang, jadi pongge mungkin yang jadi juga sedikit. Dan kemudian itu juga di sini jadi biji juga belum tentu kemudian itu berkembang penuh. Udah digabung nih ini yang angka kan. Ya, itu yang lain-lain betul. Jadi yang tadi yang itu turunan dengan musangking. Nah, ini yang Ini yang turunan biasa. Beda sekali yang biasa. ya. Ini yang musangking. Udah ex musangking. Bentuknya sudah berbeda. Bentuknya udah menuju durian ya. Durian. Bentuknya sudah menuju durian. Jadi ada harapan besar ini menjadi hybrid baru yang nanti merah tapi musangking. Woi, musangking red. Red, musangking red ini, musangking red. Ya, foto Indra, ngapain ngomongan? Fotoin. Bentar. Musangking red.
Jadi kalau seperti ini tanam biji dulu, Ya, pula baru biar nanti. cepet di topoking. Ya bisa kita Ya. lakukan seperti itu. Tapi juga kita kemudian tuh ya harus sabar di mana-mana. Kemudian tuh kan kita kalau menanam tuh jangan terburu-buru. Oh gitu. Biar saja nanti dia ditemukan di atas maksudnya Oke, satu, dua. akarnya sendiri. Oh gitu. Sebaiknya di akarnya sendiri. Betul. Oh, Nanti begitu. kita bisa evaluasi. Evaluasi. Jadi kalau evaluasinya Ya pertumbuhan dari harus sabar, geng. Ini berarti ya Gimana tuh harus sabar? paling cepat 7 tahun ya, Pak. ya betul. 7 tahun ini 7 tahun muncul daging buah yang musangking X. Sabar, sebaiknya jangan diokulasi karena harus dari bawahnya itu isinya. Menarik, beliau. Yang selama ini yang sudah diokulasi, yang sudah dihibridin, Dulu kan yang pernah disilang kita durian Soekarno sebagai induk di sini katakan waktu itu kan kita kawinkan durian Soekarno sebagai pejantannya, kemudian itu kan Gravelan sebagai betinanya. Dan itu yang kita tanam dan kita sebutkan waktu itu namanya tuh waktu itu tarian. tarian. Dalam arti jadi di sini turunan dari Gravelan dengan Zibetinus. Pokoknya udah usia berapa Pak Greg? Udah besar? Itu di tempatnya Pak Agus Lazarus induknya Lazarus. itu. Jadi yang di Pagustani. Sebab yang di sini pohonnya sempat terserang itu Phytophthora, jadi Phthora, mati. mati. Tapi untungnya beberapa sambungannya sudah kemudian itu bisa ditanam sampai dibuahkan. Udah sekarang buang apa Greg? Waduh, sekarang itu kita harus cek dulu ke tempatnya Pak Agus Nanti Lazarus. kita cek. Apa? Agus Lazarus. Harus Ya. dicek itu pohonnya. Ya, seperti itu. Yuk. Nanti kita coba telepon dulu. Kita kalau telepon. tidak. Cek. Karena beliau sudah menyilang. Udah berapa kali ngilangin ini Pak? Tenom, Pak? Ini enggak, itu bukan tenom, itu Graveolens asli yang dari Kalimantan. Oh, grafiren asli. Oh, tenom Ya, berarti yang ini baru saya pertama dapat. kali. Nah, itu yang didapat dari di sini kebun penelitian di Cipaku. Oh, Cipaku. Waktu Pak Sugito almarhum masih hidup. Hmm. Itu Pak Sugito. Oke. Ya. Oke, siap. Itu ini ya. Kita lihat bijinya ya. Kalau biji biasanya ikut mana Pak Greg? Nggak bisa tentukan, tergantung karakter mana yang dominan. Oh gitu, tetap. Ya. Enak banget ya namanya. Gurihnya kan. Tenom tuh enak, manis, gurihnya tuh enak banget. Terus aroma duriannya tuh nggak ada. Ya. Iya, benar. Tapi gurihnya enak banget. Ini bijinya. Ini yang lokal. Ini bijinya beda, udah mirip musa angking nih. Ini yang hibrid lokal. Bisa ya, bisa. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Pak Greg sudah bekerja keras demi durian. Ini bukan untuk Indonesia saja, tapi untuk dunia. Jadi Pak Greg benar-benar ini nyarinya jauh ke tempat dari sini ke tempat yang Ya, Serbuk tempat Sari tanam itu tubuh. Kemudian itu. Oh enggak, cari kemudian itu serbuk sari yang kemudian itu di sini berasal Lagi dari pas. Musaki itu dari kebunnya Pak Yosi. Pak Yosia Di itu lumayan Rumpin. cukup jauh, Ya, Pak Yosia. ya. Pak Itu Yosia daerah sana apa? nanti saya BSD, hubungin beliau. ya. Siapa tahu mau nanam bijinya. Karena ini Ya. juga jasa beliau. Ya, jadi Tanpa itu. beliau ini nggak mungkin jadi. Ya. Saya diberkati juga dikasih berapa bijinya. Saya izin ya Pak Yosia, saya minta. Ya. Kita bagi-bagi teman-teman. Supaya juga nanti ikut. mengevaluasi. Mengevaluasi hasilnya. nanti kita evaluasi bareng-bareng. Yang ditumbuhkan di siapa, hasilnya seperti apa? Ya, hasilnya siapa seperti apa. Ya. Karena bijinya lumayan banyak teman-teman. Ya, betul. Banyak sekali. Nanti kita nunggu yang duri hitam. Gimana coba? Duri hitam sama tenom. Ya. Oke. Oke, travel guys. Nah, sudah menonton. Musangking, Red Musangking. Red Musangking.